Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat RZK Farm. Kali ini saya akan update perkembangan dari aquaculture kita dan beberapa tanaman yang sudah kemarin kita coba budidayakan, dimana udah mulai terlihat perkembangannya, udah mulai terlihat kemajuannya. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa menilai sendiri bagaimana hasilnya. Ini salah satunya adalah ikan lelenya. Aquaculture ini airnya kita butuhkan untuk nutrisi tanaman. Jadi selain untuk menanam ikan, juga airnya ini kita butuhkan untuk pupuk organik. Jadi setiap tanaman-tanaman yang saya tanam menggunakan media tanam itu kita siram dengan air ini. Ini adalah lele-lele kita yang mungkin hari Minggu besok akan kita angkat, kita bongkar, kita panen. Nah, di sini ini kan lelenya. Sekarang saya tunjukkan tanaman melon kita dan tanaman timun suri kita. Nah, ini adalah salah satu pohon bangkuang kita yang lagi kita siapkan untuk bibit. Ini adalah biji bangkuang yang mungkin nanti sudah tua, bisa kita perbanyak lagi nanti bangkuangnya. Ini memang baru satu pohonnya, nanti akan kita perbanyak. Ini ada pohon sirih. Ini adalah pohon kacang hijau kita. Pohon kacang hijau ini juga semuanya ini adalah uji coba ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti uji coba ini tidak bisa kita jadikan suatu tanaman produktif ataupun produksi di lahan sempit. Ini lihat, ini kacang hijau buahnya sudah mulai besar-besar. Terlihat bagus. Nah, ini perkembangan timun kita. Saya kasih lihat dari jauh sekarang bagaimana. Kemarin masih dalam pot-pot kosong. Ini dalam 1 bulan perkembangan seperti ini. Ini kita menggunakan media tanam yang kita siram dengan aquaculture ikan lele. Ini adalah tanaman melon dan tanaman timun suri. Kalau bisa saya dekatkan lagi, mungkin salah satunya malah udah ada yang berbuah teman-teman. Kita lihat. Nah, ini salah satunya, ini buahnya. Kita menggunakan sekam bakar, pupuk kandang sama kokofit. Cuman menggunakan polybag ukuran 30. Tetapi alhamdulillah di sini tanamannya cukup subur-subur tuh. Ini mungkin insya Allah 2 minggu lagi kita akan mencicipi timun suri ya. Ini timun suri. Nah, ini juga melon goldnya, karena memang timun suri kemarin awalan. Ini melon gold. Nah, melon gold kita kasih di pot ukuran 45. Ini melon gold juga sudah mulai perkembangan, sudah mulai bagus. Oke, selain tanaman melon dan timun suri ini, kita sekarang beralih ke tanaman yang lain. Di sini saya menanam, ada 2 metode yang saya gunakan, yaitu saya mencoba dengan hidroponik dan tanaman biasa ya. Maksudnya menggunakan media tanam. Satu kita pakai hidroponik, satu kita pakai media tanam. Kita mau lihat bagaimana perkembangan dan perbandingannya. Ini adalah cabai rawit merah, cabai rawit setan kalau bisa dibilang. Ini kita menggunakan media tanam yang selalu kita siram dengan air ikan lele juga, aquaculture dari ikan lele. Nah, ini adalah tanaman bawang merah. Mungkin ada yang sedikit layu juga, 1. Ini uji coba kita, bukan berarti uji coba ini
tidak bisa kita jadikan ladang bisnis ke depannya. Insya Allah bisa, tapi nanti akan kita pelajari bagaimana cara menanam yang baik, media yang baik. Semuanya akan saya ulas nanti ke depannya. Tapi kita harus lihat bagaimana kondisinya dulu, apakah yang saya tanam ini membuahkan hasil atau tidak. Nah, ini untuk sementara ini. Nah, di sini juga kita sudah melihat ini tanaman tomat kita. Ini tomat kita yang umurnya juga udah 1 bulan di dalam pot. Kita lihat batangnya cukup besar-besar, daunnya juga bagus-bagus. Ini kita menggunakan media konvensional ya, pakai pot ukuran 30. Ini insya Allah juga 2 minggu lagi akan tumbuh bunga. Ini ada tanaman tomat. Nah, kita masuk ke dalamnya lagi. Di sini saya juga lagi uji coba padi organik di box kuning. Kurang lebih ada 260 batang biji padi. Ini kita juga menggunakan media tanam dengan kultur ikan lele juga siramannya. Nah, yang kedua, ini kita menggunakan metode hidroponik. Ini sayuran, ini sawi-sawi kita yang kemarin masih saya semai sebulan yang lalu kurang lebih. Sekarang sudah mulai tumbuh subur. Mungkin kalau bisa saya kasih lihat teman-teman, medianya seperti ini. Ini murni kita menggunakan organik, hidroponik, menggunakan kultur air ikan mujair. Kalau ini kita tambah dengan AB mix. Nah, yang ini cabai hidroponiknya. Kalau yang tadi kita lihat cabai di dalam polybag, di dalam pot, sekarang cabai hidroponik. Kita lihat perkembangannya ya. Kalau di cabai konvensional kita tanam itu cukup banyak hama ya. Kemarin saya nemuin banyak hama. Nah, kalau ini enggak ada. Di hidroponik ini kita tidak menemukan hama saya. Cuman memang ada penyakit sedikit. Nih, sudah mulai berbuah tanaman cabai hidroponik kita. Ini juga sama. Model tanamannya itu hidroponik kita seperti itu. Ini juga airnya kultur ikan mujair. Kita tambah dengan AB mix plus pupuk-pupuk yang nanti ke depan bisa saya sharing ke teman-teman ya. Mungkin ini sekarang saya tunjukkan bagaimana perkembangannya saja. Sekedar untuk informasi aja teman-teman, bahwa saya melakukan uji coba ini yang mungkin masih belum maksimal ya. Ini baru kita gunakan lahan mungkin baru 50% nya. Kurang lebih ini lahan rumah saya ini cuma 18 meter persegi. Kita lihat. Kecil sekali. Tetapi bukan berarti lahan kecil juga itu tidak produktif. Insya Allah nanti akan kita tata lagi, kita lihat hasilnya, kita pilih produk mana yang unggulan, nanti itu yang kita budidayakan. Seperti itu. Di lahan yang cuma 18 meter persegi ini kita bisa melakukan banyak uji coba ataupun nanti budidaya ke depannya. Seperti budidaya ikan nila ini mungkin nanti bisa sampai maksimal 20 tong mungkin. Sama budik dambernya mungkin lebih dari 10 kolam, 10 ember maksud saya. Seperti itu. Jadi ini juga masih belum maksimal, nanti kita maksimalkan kembali. Lahannya cuma sedikit, tetapi mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik. Sekarang kita berlanjut ke uji coba hidroponik tanaman melon gold dan melon golden,
melon golden dan melon crocs, melon apa ya, saya lupa, melon orange itu saya lupa, satu melon golden. Ini kita juga menggunakan hidroponik. Kalau yang tadi di depan itu kan kita menggunakan media tanam semua. Kalau ini kita pakai hidroponik, bagaimana nanti perkembangannya kita belum tahu. Ini baru umur 2 hari saya pindahkan dari tanam, dari semai. Masa semainya itu udah 1 minggu. Ini baru 2-3 hari saya pindahkan. Nanti kita lihat perkembangannya juga teman-teman. Ini modelnya seperti ini. Saya pakai box, pakai fiber untuk biasa di carport ya. Di sini juga saya punya tanam buah tin. Ada itu punya pohon bidara Arab. Ini kita juga tanam bidara Arab. Ini buahnya. Yang nanti bisa kita perbanyak dari buah, dari biji itu ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kultur ikan mujair nila. Ini sudah berumur kurang lebih, sejak saya beli itu 1 bulan 2 minggu, hampir 1 bulan 2 minggu. Rata-rata biasanya mujair itu sampai masa jadi daging itu 6 bulan. Tapi kita kan coba, ini udah 1 bulan setengah. Tapi alhamdulillah cukup lumayan bagus, besar-besar ya. Udah mulai kelihatan gemuk-gemuk. Ikan main di dalam semua, asupan oksigennya berarti tercukupi. Ini di tong 200 liter saya masukkan ikan 100 ekor kurang lebih. Nanti kedepannya juga akan saya update terus. Nah, kalau misalnya nanti udah ini kita lihat hasilnya bagaimana, nanti akan saya ulas juga bagaimana cara pembuatannya, bagaimana cara membuat saringan airnya. Ya, mungkin saya kasih lihat sedikit-sedikit saja. Nah ini juga ada. Ini kita coba untuk melakukan uji coba pembibitan ikan nila. Nah, jadi kita coba membuat indukan sendiri. Bagaimana nanti hasil kedepannya juga saya belum tahu, masih kita uji coba. Ini modelnya seperti ini pakai tong. Kalau misalnya ini berhasil, berarti kita nanti tidak perlu beli ikan lagi, beli bibit-bibitan lagi ke depannya. Tapi insya Allah berhasil. Nah, ke depan itu lele yang tadi pertama akan saya panen. Kemungkinan itu akan saya ganti, saya masukkan ikan mujair nila semua. Dan itu nanti di depan akan saya ganti dengan budik damber. Nanti kita coba ikan lele di dalam ember dengan kita tupang sari dengan sayur kangkung. Insya Allah seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan saat ini perkembangannya. Mungkin teman-teman bisa menilai sendiri dari hasil video kemarin yang saya upload. Mudah-mudahan berdiam diri di rumah ini bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat buat kita lah ya. Pengalaman-pengalaman bisa kita bagi bersama. Siapa tahu ke depan juga ini bisa menjadi lahan bisnis bagi kita. Tidak menutup kemungkinan seperti itu, bisa kita konsumsi sendiri ataupun bisa menjadi bisnis di dalam tambahan lah ya, misalnya seperti itu, untuk menunjang ekonomi kita ya. Mungkin sekian dulu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa memotivasi bagi teman-teman semua. Jika ingin tanya jawab atau sharing ya, silakan komen aja di kolom komentar, saya tunggu. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.